Oke, kembali lagi kita ke video belajar tentang Express.js dan Node.js tentunya ya. Oke, jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar MVC dan praktek MVC yang sederhana, nah kali ini kita tetap masih di MVC, tetapi mungkin kalau kemarin hanya menggunakan yang sudah ada, kali ini kita coba membuat dari nol, dari tabel yang belum ada, kemudian kita create dari model, view, dan kontrolnya dari awal ya. Oke, jadi kalau yang belum lihat video, ada baiknya lihat video sebelumnya ya, biar Anda paham dan cara kerjanya, dan terutama yang paling penting cara kerjanya ya, supaya Anda paham ya. Oke, kali ini karena kita pengen belajar, jadi kita pengen belajar yang agak kontekstual. Mungkin pas video ini kita buat, ini masih dalam masa pandemi corona, jadi mungkin harapannya kalau kita berhasil belajar dan kemudian menghasilkan aplikasi yang berguna buat masyarakat, itu sangat membantu ya. Oke. Nah, kali ini kita coba belajar membuat misalnya contoh yang paling gampang ya. Kita pengen lihat pergerakan jumlah yang positif dan yang meninggal misalnya di area Indonesia ya. Oke. Jadi kali ini kita coba buat tabelnya dulu ya. Jadi karena kita baru belajar, nggak apa-apa kita menggunakan tabel yang kemarin. Jadi mau nggak mau, yang belum belajar sebelumnya, lihat video sebelumnya ya. Oke. Ya, kita akan buat tabel tentang pergerakan virus corona. Jadi misalnya ini saya tuliskan misalnya data corona misalnya ya. Ini cuma buat contoh aja ya tentang tabel data corona. Saya buat hanya dalam 4 field atau 4 kolom. Saya buat aja, oke. Oke, yang pertama kita akan isi untuk tabelnya. Tabel yang pertama fieldnya mau kita isi, yang jelas harus ada ID-nya. Anda harus isi ID-nya. Di sini ada data corona, bisa Anda isi dengan integer atau big integer. Kemudian yang kedua misalnya di sini adalah waktunya. Waktunya mungkin saya tulis misalnya hari ya, hari atau apapun ya. Karena kita belajar, jadi sementara saya tipenya varchar dulu ya. Nanti ke depannya harusnya bagusnya dalam bentuk date ya. Tapi kan karena ini baru belajar ya. Saya set di sini 50 ya, oke. Kemudian kita pengen lihat jumlah yang positif. Jumlah yang positif berapa? Tipe datanya integer juga, sama jumlah yang meninggal. Oke, jadi kurang lebih nanti fieldnya seperti ini. Jadi kita punya 4 field. Nah, nanti akan kita buat CRUD-nya dalam Express.js menggunakan konsep MVC. Ini saya simpan. Oke. Nah, oke, jadi tabel tadi udah tercreate. Nah, jangan lupa ini karena ini ID, ini harus dikasih apa? Jadiin primary key utama. Kalau Anda lupa, lihat video saya tentang membuat MySQL. Kemudian ini karena ID primary key saya buat di auto increment ya, supaya nanti ketika nyimpan dia ID-nya bisa berubah secara sendirinya ya. Oke. Kemudian biar kita ada field, ini kita tambahkan dulu datanya juga. Misalnya kita isi ID-nya kosong aja. Misalnya ini cuma buat contoh aja. Misalnya hari Senin tanggal ini ngasal aja dulu ya, 1 April 2020. Jumlah yang positif misalnya 1000, jumlah yang meninggal 5 ya, oke. Kemudian di sini saya langsung bikin 2 ya. Selasa 2 April 2020, jumlah yang positif naik 1100, jumlah yang meninggal 10 misalnya ya. Kemudian ini saya simpan. Oke, kemudian ini kita lihat hasilnya. Nah, udah ada ya datanya. Nah, data ini nanti akan coba kita buat entry-nya, CRUD-nya, nanti menggunakan konsep MVC dan Express.js ya. Nah, karena tabel udah ada, sekarang kita masuk ke kode programnya. Nah, biar gampang, Anda copy project yang sebelumnya, Anda copy aja di dalam folder yang sama. Jadi kita nanti nggak perlu membuat ulang ya, jadi kita hanya copy aja ya. Jadi kita lihat aja ya dari mungkin yang paling pertama dilihat adalah bagian servernya ya, oke, server JS ya. Oke, kali ini saya ganti menggunakan editornya supaya bagi Anda yang penggemar drag mode bisa lebih mudah ya dilihatnya ya, oke. Nah, di sini kita lihat, jadi urutan paling pertama adalah Anda harus mendaftarkan routernya dulu ya. Di sini ada router. Dia ada 2 barisnya, Anda daftarkan lagi. Jadi di sini saya copy paste dulu, copy sama persis ya. Oke. Nah, kemudian saya mau ngasih namanya apa ini biar agak sedikit berbeda. Misalnya karena tadi
terkait data corona ya, misalnya saya kasih nama misalnya data corona ya, data corona router. Saya copy aja. Oke. Nah, slashnya mau slash apa ya? Saya samakan dulu aja, menggunakan data corona ya. Oke. Di sini yang diregister yang mana? Yang diregister adalah, nah ini ya, data corona router ya. Oke. Nah, otomatis berarti Anda harus membuat file ini ya, file routernya ya. Oke. Biar simple, ini Anda buka. Ini kita save as sebagai data corona router ya. Saya simpan sebagai data corona router. Jangan lupa nyimpannya di bagian roots ya. Jadi biar nanti routernya ada di sini semua. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah .js ya, supaya karena ini masih JavaScript ya. Nah, oke. Sini kita udah punya data corona router. Nah, untuk sementara karena kita mau belajar yang atas dulu, untuk sementara yang lain saya hapus dulu ya biar Anda paham ya. Oke. Nah, di sini mungkin yang perlu Anda lihat adalah ini ada beberapa yang perlu Anda perbaiki dulu. Yang atas ini masih sama ya, yang ini atas masih sama. Sekarang dia minta dia pengen di direct atau diarahkan ke controllernya ya, controllernya ya. Nah, ini juga sama, berarti ini saya harus buat data corona controller. Ini juga saya rubah menjadi data corona controller ya, oke. Nah, kemudian di sini get-nya ini juga Anda arahkan ke data corona controller ya, oke. Jadi artinya apa? Artinya di sini Anda akan diminta untuk membuat controller baru terkait dengan data corona ya, oke. Kita buka aja contoh yang kemarin sama ya, view data controller. Nah, ini juga sama, ini kita save as aja ya, ini kan ini contoh. Ini kita save as juga. Kita save as sebagai data corona ya. Data corona controller ya, oke. Jangan lupa ininya .js dan Anda nyimpannya di folder controller ya. Jadi di sini Anda harus menggunakan atau Anda harus menyimpan di controller yang sama, di folder sama-sama controller. Jadi nanti semua terkait controller ada di folder controller semua ya. Oke. Ini kita simpan dulu ya. Oke. Supaya nggak bingung ini saya hapus dulu yang lain. Jadi kita sisakan yang indeks dulu ya. Karena kita baru belajar di indeks dulu. Jadi yang lain saya hapus dulu. Oke, saya sisakan yang indeks ya. Oke. Nah, kemudian di sini dia meminta kita membuat sebuah model. Jadi modelnya adalah sama, nanti kita buat ya. Jadi ini sementara kita buat juga misalnya ini data corona. Ini juga sama, modelnya data corona. Oke ya. Dan jangan lupa dicek di sini. Nanti di sini juga harus sama ya. Ini karena ini nama ini adalah nama ini. Oke, ini data corona get. Nah, untuk render pun nanti sama, tapi sementara saya bahas satu-satu dulu aja ya. Tapi biar aman ini juga saya rubah aja nih jadi data corona ya. Oke. Jadi di level ini kita udah sampai di membuat controller ya. Oke, langkah selanjutnya karena awalnya dia meminta bikin model, berarti Anda harus bikin modelnya dulu ya. Oke. Sama seperti sebelumnya, Anda buka contoh aja nggak apa-apa. Kita buka yang view data. Nah, ini Anda save dulu, Anda simpan dulu. Saya save as sebagai, jadi ini disimpan dengan data corona.js ya. Saya simpan dulu ya, oke. Klik save. Nah, ini biar enak kita ngelihatnya karena kita baru belajar bagian indeks. Saya hapus semuanya. Jadi hanya saya tinggal yang bagian get saja ya, oke. Sampai di sini kita sudah bisa membuat model ya, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat bagian view-nya ya, view-nya. Jadi kalau tadi sudah berhasil membuat control root, controller, model, sekarang kita buat bagian view-nya ya, oke. Nah, khusus bagian view, Anda harus hati-hati karena di sini kita harus membuat dalam folder lagi ya. Jadi
salah satu folder yang isinya nanti bakal banyak adalah folder view. Jadi makanya di sini harus dibuat foldernya lagi. Oke. Nah, makanya di sini kita harus buat new folder. Kita kasih nama data corona ya. Oke. Nah, kemudian supaya cepat ini juga sama ya. Sementara kita copy paste dulu. Ini saya simpan di simpan di view-nya data corona. Saya simpan sebagai PUG ya. Jadi .pug ya, .pug. Nah, karena kita tadinya belajar di PUG ya. Jadi kita menggunakan PUG ya. Oke. Nah, untuk bagian PUG di sini mungkin kita sedikit ganti-ganti nggak apa-apa ya. Misalnya di sini kita ganti dengan data-data terkait virus corona misalnya di Indonesia ya. Oke, jadi fieldnya jadi apa aja? Ini kan menyatakan tabel ya. Jadi ini tabel. Jadi tabelnya nanti Anda belajar di HTML ya. Ada TR, ada TD. Jadi ini tabelnya. Jadi tadi ada hari ya. Nanti ada hari. Ada jumlah positif. Tadi ada ketambahan satu field lagi. Jadi ini saya tambah aja ya. Satu lagi adalah jumlah meninggal ya. Oh maaf. Ini tidak perlu pakai strip ya, ini karena ini judul ya. Oke. Oke, bagian ini juga sama. Ini Anda ganti, berarti ini adalah hari. Ini sesuai dengan nama field di database ya kalau ini ya. Jumlah positif. Kalau ini bawahnya adalah jumlah negatif. Oke, yang lain belum akan saya rubah, kayak ini sama ini belum, nanti aja ya. Kalau kita udah masuk bagian itu kita rubah. Jadi karena kita belum masuk bagian ini, jadi saya fokus dulu bagian sini dulu ya, oke. Nah, kita coba dengan masuk ke command prompt. Oke, kita masuk dulu ke foldernya. Saya kasih nama tadi latihan 2 ya, oke. Nah, di sini tinggal Anda runningnya seperti biasa pakai mon di server.js. Kita coba cek dulu ya. Ya, oke. Ini sudah berjalan ya. Nah, kalau ini sudah bisa, sekarang kita lihat hasilnya di browser ya. Untuk yang bagian indeks dulu ya, oke. Oke, kita buka browsernya. Kita buka dengan localhost. Bukan biodata lagi, ini ganti apa? Ya, diganti dengan data corona. Iya, ternyata nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Kita nggak usah panik kalau nggak bisa. Kita cek dulu. Kalau biasanya kayak gini, kita ngeceknya adalah dari bagian controllernya dulu atau dari routernya dulu yang paling depan dulu. Mungkin dari server.js juga boleh ya. Oke, kita cek ya. Pertama kita cek dari sini dulu. Ada salah typo nggak kira-kira? Oh, ternyata ini ya. Ini data karana. Makanya dia nggak ketemu kan. Ini karena ini pintu awal soalnya. Jadi pintu awal masuknya dari sini kan. Berarti ini harusnya data corona ya. Oke. Kita save. Dan sekarang kita balik ke browser, kita cek lagi apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil muncul, tapi sekarang problemnya adalah ininya belum muncul ya. Dan ininya kenapa 4? Harusnya kan 2 kan ya. Berarti kalau ini kita akan lihat, paling gampang lihatnya di mana kira-kira. Jangan di controller lagi, berarti ini harusnya udah main di bagian model ya, betul ya. Kita bagian model ya. Oke, kita cek bagian model, bagian data corona.js ya. Nah, ini modelnya, kita cek query-nya. Oke, nah ini dampak kalau copas kita ketinggalan kelupaan kayak gini ya. Jadi ini harusnya kita ganti dengan nama tabelnya ya. Nama tabel kita kan tadi harusnya bukan ini kan. Makanya tadi yang muncul kan 4 ya, oke. Nah, sekarang sudah kita simpan. Kita kembali lagi ke browser, kita cek lagi hasilnya apakah sudah berubah. Kita cek ya. Oke, sudah berhasil ya. Tinggal sekarang yang belum muncul adalah sekarang ini nggak urut ya. Senin 1 April, 2 April, jumlah positif, jumlah meninggalnya yang belum muncul ya, oke. Oke, kita kembali ke cek ke itunya di bagian controllernya. Di sini harusnya sih nggak ada apa-apa ya, karena kan nggak ada hubungannya sama penampakan. Berarti kita cek di bagian sekarang di view-nya. View-nya ada apa? Oke, kita cek di bagian sini. Ini udah benar. Nah, ternyata di sini ya. Ini kan harusnya bukan jumlah negatif ya, tapi harusnya ini gantinya jumlah meninggal ya. Nah, ini makanya kita harus
Selalu hati-hati supaya nanti setiap kita mengkodekan sesuai hasilnya ya. Nah, kita kembali ke browser, kita coba cek lagi apakah sudah benar. Oke, sekarang sudah muncul ya. Oke. Sini ada nomor, ini ada hari, ada jumlah positif, ada jumlah meninggal, ini ada aksi ya. Oke, jadi kali ini kita yang bagian indeksnya sudah berjalan ya. Oke. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi ya. Ya, tadi udah bisa bagian indeks, sudah bisa nampilin datanya. Nah, sekarang kita masuk bagian create-nya ya, atau tambahnya ya. Kita klik dulu coba yang ini ya. Ini larinya kemana ya? Nah, ternyata kenapa larinya ke sini ya? Berarti yang kita harus benerin mungkin kita berangkat dari view-nya dulu ya. Harusnya ini larinya kemana? Harusnya larinya ini ke data corona ya, oke. Oke, kita udah masuk view-nya, bagian indeksnya. Kita lihat itu bagian sebelah mana ya. Oh, ternyata sebelah sini ya, tambah ini ya, oke. Nah, di sini ternyata dia masih menggunakan biodata slash create ya. Berarti ini saya ubah jadi data corona, oke. Oke, kembali kita cek ke browser. Nah, sekarang ketika kita udah refresh, kita coba cek. Oke, nggak apa-apa, udah benar. Cuman di sini dia belum nemu karena memang belum kita buat ya. Oke, kita kembali ke kode lagi. Berarti kita coba lihat dari depan ya, lihat dari depan dulu dari server.js. Oke, ternyata ini nggak usah ditambahkan lagi. Kita langsung naik ke router. Apakah routernya udah ada belum untuk khusus create? Oke, ternyata belum ada ya. Berarti saya harus buat dulu untuk yang bagian create ya. Oke, saya harus buat bagian create. Berarti ini harus router get slashnya slash create. Nah, di sini adalah kita menggunakan sekarang apa berarti ya? Data corona controller, tapi dotnya adalah dot kira-kira apa? Ya, betul ya. Pakai dot create ya. Oke, kalau gitu kita masuk bagian controllernya. Nah, di bagian controllernya berarti Anda harus membuat bagian kode untuk create-nya ya. Oke. Oke, untuk bagian create bisa Anda copas dari yang sebelumnya juga boleh ya. Berarti ini yang harus Anda rubah apa? Ya, betul. Ini harus dirubah jadi data corona. Satu step Anda sudah bisa ya, oke. Nah, sekarang kalau ini udah, berarti sekarang kontrol udah ya. Model belum ya, nanti urusannya nanti habis ini ya, oke. Sekarang kita bagian view-nya dulu. Nah, view-nya berarti Anda harus bikin view create dulu ya, view create. Berarti Anda harus bikin file baru, view create ya, oke. Menggunakan file yang sebelumnya boleh nggak? Mungkin ya boleh ya, oke. Oke, contoh saya menggunakan file yang sebelumnya. Ini saya simpan, saya save as. Nah, hati-hati berarti simpannya di folder data corona. Saya simpan sebagai .pug lagi ya, pug. Saya simpan sebagai save, oke. Nah, kemudian nanti yang tadi tinggal Anda rubah-rubah aja, berarti ini tambah data corona ya. Tadi data pertama itu bukan nama, tapi ini hari. Oke, input type-nya hari. Kemudian yang kedua adalah jumlah positif. Berarti ini saya gunakan jumlah positif. Berarti kita butuh satu lagi ya. Kita butuh satu lagi. Di sini saya jumlah, jangan tadi salah ya, sempat salah ya. Berarti ini jumlah meninggal ya. Oke. Berarti ini harus jumlah meninggal. Oke, sampai di sini mungkin kita udah bisa membuat form create-nya. Kita bisa coba cek di bagian browsernya ya. Nah, kita kembali dulu yang tadi. Jangan lupa refresh dulu. Kita coba cek dengan tampilan create. Oke, tampilannya sudah agak sedikit berubah. Sekarang ada hari, jumlah positif, jumlah meninggal ya. Nah, ketika ini kita simpan, misalnya hari Rabu, jumlah positif 900, jumlah meninggal 12 ya. Cuman contoh data aja ya. Kita klik simpan, apa yang terjadi? Oke, malah lari ke sini ya. Nah, larinya malah ke sini. Kita cek lagi berarti kodenya ya. Nah, ini udah kita lihat lagi. Kenapa dia lari ke biodata? Karena di sini actionnya masih biodata. Oke. Berarti ini juga jangan lupa ini harus diganti ya. Ini diganti dengan data corona. Oke, Anda simpan juga. Saya refresh lagi ya. Di sini saya tulis Rabu 912 ya. Oke. Sekarang saya simpan data ini ya. Kita coba klik simpan. Nah, ternyata cannot post. Kalau tadi get, sekarang cannot post. Oke. Ya, karena apa ya? Karena memang kita belum buat bagian ini.
bagian untuk penyimpanannya. Nah, oke. Jadi kita tadi udah bisa buat formnya. Nah, sekarang problemnya adalah belum bisa post ya. Belum bisa masukin datanya atau store-nya. Nah, ini kita buat dulu di bagian routingnya. Berarti ini hati-hati, berarti ini bukan get lagi ya, berarti menggunakan post ya. Menggunakan post. Ininya masih sama slash. Ya, slash aja maksudnya, nggak ada ininya. Dan ini larinya ke sekarang misalnya Anda buat sama yang sebelumnya ya, kita menggunakan store ya misalnya. Berarti dia akan menyimpan ke store-nya. Oke. Nah, oke, kita sekarang masuk bagian controllernya. Jadi di sini kita coba saja ya. Jadi tadi balik lagi tadi, ini tadi dia memintanya apa? Mintanya store ya. Berarti saya harus buatkan store. Saya coba dari sebelumnya. Saya rapiin sedikit. Nah, kemudian di sini modelnya, berarti modelnya adalah sama menggunakan data corona. Dan dia larinya ke create ya. Oke, larinya create. Nah, kemudian redirectnya mau diarahkan kemana? Ini masih diarahkan ke biodata. Nah, ini saya ganti ke data corona ya. Oke, ini redirectnya ke arahkan sini. Oke. Nah, setelah ini sudah, sekarang kita buat bagian modelnya ya. Oke, kita lihat bagian modelnya. Ini juga saya copas. Tadi dia menggunakan ini ya, ini create ya. Jadi dia ini create. Berarti di sini saya harus buat create juga. Saya rapikan sedikit. Nah, yang paling penting adalah query-nya. Ini query-nya harus kita gantikan ya. Oke. Nah, ini tabelnya kita rubah data corona. Dan ini field-fieldnya adalah harus kita sesuaikan ya. Tadi kalau di database ada hari. Ini saya copy lagi. Kemudian tadi ada jumlah positif. Dan yang terakhir adalah jumlah meninggal. Nah, oke ya. Kali ini udah punya bagian untuk update-nya ya. Kita coba di browsernya. Kita kembali lagi ke sini. Saya refresh dulu ya. Oke. Saya isi dengan data yang hampir sama sebelumnya. Hari Rabu 912 ya. Ya, kita coba dulu apakah berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil kita perbaiki ya. Dan ternyata berhasil ya. Jadi ini sudah berhasil. Saya membuat bagian create plus menyimpannya sebagai store di database ya. Kita coba buktikan satu lagi. Misalnya hari Kamis, jumlah positifnya 1200, jumlah meninggalnya 14 misalnya ya. Oke. Dan berhasil juga ya. Oke, jadi kita sudah bisa membuat bagian create ya. Oke, jadi kali ini kita akan coba masuk bagian yang editnya ya. Jadi bagiannya editnya, kita coba dulu ya bagian sini ya. Kita lihat kalau ini kita klik, apa yang terjadi? Ya, ternyata nggak bisa ya. Jadi tiba-tiba dia undefined edit ya. Oke. Jadi hal pertama kalau kita ngeliat kayak gini, berarti kayaknya kita harus lihat bagian view-nya ya. View-nya yang di index ya. View index-nya dia mengarahkan masih ke arah yang biodata kan. Jadi mungkin ini harus kita ubah sedikit ya. Nah, kita lihat di sini di bagian view-nya, yang bagian terutama yang tadi bagian ubah ya. Nah, bagian ubah di sini dia masih mengarah ke biodata ya. Berarti ini saya rubah juga ini langsung ke data corona ya. Oke. Ini saya rubah ke data corona dan kemudian di sini bukan lagi ID biodata. Jadi Anda ingat tadi ID-nya tabel ini apa tadi? ID data corona ya. Oke. Nah, ini kita coba simpan dulu. Kita lihat apa yang terjadi di browser ya. Nah, ini kadang-kadang karena crash. Ini karena crash. Mungkin kalau starting yang lama Anda quit aja. Anda start ulang ya. Not mount-nya ya. Nah, kita balik lagi ke browser. Kita coba cek lagi. Nah, udah benar. Oke. Kita coba klik lagi bagian itu. Coba kita klik ya. Ya, oke. Sekarang udah better. Tapi memang cannot get ya. Cannot get data corona 2.edit ya. Kita coba cek lagi kalau ini. Oke, betul ya. Ini corona 1 ya, sesuai dengan ID-nya ya. Berarti ID-nya udah jalan di sini ya. Oke. Nah, kalau ini berarti tinggal kita buat seperti biasa ya kayak tadi urutannya, bikin routingnya dulu, controller, model dan seterusnya ya. Oke. Oke, berarti pertama sama ya. Jadi kita harus tambahkan dulu di bagian root-nya dulu.
Oke, jadi ini biar cepat saya copas saja. Ini saya langsung paste aja. Oke. Jadi di sini tadi kan mintanya get ya, get dengan edit. Ini ada ID-nya. Kemudian di sini datanya data controller.edit ya. Jadi ini kita harus buat lagi nanti di bagian editnya ya. Oke, di sini saya tambahkan untuk bagian edit. Saya copas juga dari yang sebelumnya. Di sini saya tambahkan edit. Nah, di sini data modelnya harusnya data corona get by ID. Nah, ini lihat ya, ini get by ID. Rendernya adalah karena dia render berarti ini kita harus buat view-nya ya. Rendernya adalah ke edit ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian modelnya, model data coronanya. Karena tadi minta get by, jadi Anda lihat di sini ini ada minta get by ID. Berarti Anda harus membuat juga bagian get by ID-nya ya. Saya copas juga. Di sini get by ID. Jadi ini juga Anda harus update lagi. Select bintang from data corona where. Nah, ini harus Anda ganti jadi ID data corona. Oke, kita kembali lagi yang ke sini. Jadi di sini tadi kita kan lihat di sini ada render ya. Rendernya ke data corona.edit. Berarti otomatis saya harus membuat view lagi untuk bagian editnya ya. Oke. Nah, kali ini seperti biasa nggak apa-apa kita pakai copas dulu dari yang bagian sebelumnya ya. Nah, ini udah ada, ini saya copas. Ini jangan lupa nih di save as dulu. Saya save as di bagian data corona ya, data corona. Saya simpan sebagai PUG. Nah, ini saya simpan, saya save. Ya, oke. Berarti ini juga udah saya ubah ya. Berarti ini ubah data corona, oke. Nah, kemudian di sini yang paling penting sama ya. Ini tadi kan sudah belajar ya sebelumnya. Ini ada inputannya. Ini kita ganti tadi namanya ini hari ya. Ini hari. Ini hari juga. Kemudian tadi ada jumlah meninggal. Dan ini value-nya. Jadi tadi saya lupa menjelaskan. Ini berarti ngambil value dari yang sudah di fetch. Diambil dari yang get by ID tadi. Nanti di fetch ditaruh di sini ya. Oke, ini jangan lupa. Ini ganti juga nih jumlah meninggal. Oke. Kemudian di sini Anda juga bisa buat lagi satu lagi kan karena ada 3 field ya. Adalah jumlah positif ya. Oke, ini ternyata saya tertukar. Ini saya pindah ke atas. Oke, berarti ini jumlah positif. Value-nya berarti jumlah positif juga ya. Oke. Nah, ininya nggak berubah ya, karena masih sama ya. Nah, yang paling penting ini juga harus Anda ganti. Ini Anda ganti jadi data corona. ID-nya juga masih sama ya. Berarti ini kan ID yang dilempar. Ini menggunakan ID data corona. Oke. Metodenya masih sama. Kita menggunakan put. Belum kita buat, nggak apa-apa. Sedangkan di sini metode formnya adalah post ya. Oke. Nah, dari sini kita mau coba dulu ya. Kita coba di browser. Oke, kita kembali ke browser. Kita coba bagian ubahnya. Kita pilih salah satu di sini ya. Oke, saya klik di sini. Oke, ternyata udah bisa di sini. Jadi dia udah ngambil datanya. Udah coba yang lain. Oke, udah bisa ya. Ini yang Rabu sudah bisa. Nah, sekarang tinggal bagian simpannya. Oke, memang belum kita kodikan kan, tapi nggak apa, ini kita coba dulu ya. Kita klik. Nah, ini nggak bisa ya, karena di sini kita belum buat put data coronanya. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba bagian untuk menambahkan bagian untuk putnya ya, atau untuk simpan setelah hasil editnya. Ini saya gunakan paste aja. Jadi nanti di controllernya kita buatkan yang update-nya ya. Jadi di controllernya ada nanti fitur update-nya. Oke. Oke, di sini nanti saya tinggal tambahkan di sini di bawah. Saya copas juga dari yang sebelumnya. Nah, di sini update. Modelnya menggunakan model update di sini ya. Oke. Kemudian redirectnya harus ke data corona ya. Jadi ini harus Anda pahami redirectnya ke sana. Nah, kemudian untuk bagian modelnya juga harus Anda buat juga. Kita buat bagian modelnya, data corona.js. Ini juga saya copas. Nah, di sini pakai update, bagian update-nya. Nah, ini juga harus Anda ganti. Ini Anda ganti dengan data corona ya. Oke, tabelnya karena tabelnya data corona ya. Oke. Bagian ininya karena sama, mungkin saya copas nggak apa-apa ya. Ini saya copy. Cuman hati-hati ini karena query ya. Ini ada komanya ini.
sama kutipnya. Nah, ini jangan sampai ini ke bawah. Kemudian where-nya di sini harus saya ganti, ini where ID data corona ya, oke. Jadi fungsi ini, model ini akan mengupdate bagian data corona, nilainya dibuat seperti ini. Nah, nanti tinggal di callback ke bagian controllernya ya, oke. Oke, kita kembali browsernya untuk nyobanya. Oke, kita coba yang ini ya. Yang hari Rabu ya, yang hari Rabu ini pengen saya rubah menjadi Rabu 3 April 2020. Jumlah positifnya misalnya saya rubah jadi koreksi sedikit misalnya. Meninggalnya ternyata salah misalnya ya, oke. Ketika kita klik simpan, apa yang terjadi? Oke, ternyata udah berhasil ya. Jadi kita udah berhasil membuat fitur bagian ubah ya. Kita coba bagian yang ini ya. Ini juga ingin saya rubah. Misalnya ini Kamis 4 April 2020. Ternyata ada koreksi lagi ya. Oh, ini 1200, ini 16 misalnya. Oke, ketika saya simpan dan sudah berhasil ya. Oke. Jadi bagian yang agak susah, bagian edit kita sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita bagian delete-nya ya. Kita masuk. Mungkin kita nggak usah klik lagi ya. Ini mungkin pasti kalau klik pasti error ya. Kita harus cek dulu bagian view, bagian indeks ya. Karena ini masih indeks ya. Oke, kita lihat bagian view indeksnya. Nah, oke, ini bagian indeksnya bisa Anda lihat, terutama di bagian delete tadi ya. Bisa Anda lihat ini masih biodata kan. Nah, makanya ini saya ganti dengan data corona. Kemudian ID-nya juga harus Anda ganti. Ini harusnya ID data corona. Dan metodenya adalah metode delete ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat bagian root-nya yang bagian data corona. Nah, bagian delete mungkin tinggal Anda ketikkan di sini router.delete. Nah, di sini hanya melempar ID saja. Berarti gini aja. Kemudian di sini adalah data controller.delete ya. Oh, maaf. Ini pakai destroy ya. Oke. Karena penamaannya tadi dicontohkan pakai destroy ya. Oke. Nah, kemudian ketika ini sudah, kita sekarang tinggal buat controller bagian destroy-nya ya. Oke, di sini saya tinggal tambahkan paling bawah. Saya copas juga dari sebelumnya. Di sini menggunakan control destroy. Kemudian data modelnya sama. Ini saya ganti data corona. Nah, di sini tidak lagi menggunakan render lagi. Jadi di sini redirect, jadi lebih gampang ya. Data corona, oke. Nah, tinggal sekarang bagian modelnya, bagian khusus untuk data corona destroy ya. Nah, oke, data corona destroy di sini di bagian modelnya. Di sini saya tambahkan destroy, saya copas juga. Ini fungsinya ada ID-nya dilempar. Nah, ini harus Anda ganti dengan nama tabelnya adalah data corona ya. Where, nah ini diganti juga where ID data corona ya. Nah, di sini kita sudah bisa membuat satu root dan MVC untuk bagian delete-nya ya. Oke, kita coba sekarang di bagian browsernya. Kita coba refresh dulu. Coba kita tambah dulu. Ngasal dulu ya, karena mau kita delete. Kita simpan. Nah, ini yang coba kita pengen hapus. Kita lihat apakah dia berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil dihapus ya. Kita coba menghapus yang ini juga. Oke, berarti ini bagian hapus sudah berhasil ya. Oke, jadi ini Anda sudah berhasil ya membuat root tadi dari create, read, update, delete dari awal menggunakan konsep MVC. Mungkin memang kesannya agak rumit ya, tapi lama-kelamaan pasti saya yakin Anda udah makin terbiasa ya. Oke, nanti buat latihan Anda boleh buat satu tabel lagi, misalnya nanti tabel tentang rumah sakit, atau mungkin yang kedua adalah tentang tabel pasiennya. Nah, nanti Anda coba buat CRUD, dan CRUD-nya atau menggunakan konsep MVC. Jadi Anda nanti pecah-pecah. Jadi ada root, ada controller, ada mode, ada view, sehingga nanti jadi rapi ya. Jadi nggak kecampur-campur ya. Jadi kalau sebelumnya Anda belajar masih tercampur dalam satu file .js, tapi sekarang udah agak modular dan itu jadi lebih rapi ya. Oke. Jadi demikian nanti latihan Anda tentang MVC. Mungkin mohon maaf agak panjang, tapi minimal Anda sudah banyak belajar dari hari ini ya. Oke. Kalau ada kekurangan atau saya ada salah menyampaikan materi, Anda boleh kasih komentar di bawah ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya ya.